Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Baik, di 102,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sore hari ini kita kembali lagi di obrolan sore Ramadan. Ada Bang Ode dan ada Bang Maman yang akan bersama kita untuk 1 jam insya Allah. Dan Anda bisa ikut berpartisipasi melalui kolom komentar untuk bertanya di Facebook Mesra Radio Parepare, atau melalui telepon atau melalui WhatsApp di 085395350907. Dan program ini akan dipandu bersama Bang Mamang. Ya, bersama Bang Dimas dan juga ada anak-anak kita. Ya, seperti biasa, sebelumnya kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat Al-Quran untuk anak-anak. Silakan. Iya. Sakacede. Iya. Masya Allah. Ya, semoga berkah buat kita semua. Terima kasih buat Pak Konroana Radio yang sudah monitor juga ya. Iya, baik. Seperti biasa bersama Bang Ude, Ustaz kita untuk sore hari ini di selama bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan sehat seterusnya. Amin ya rabbal Dan alamin. semuanya mendapatkan berkah karena nasihat-nasihat dari ajaran langit yang beliau sampaikan kepada kita. Hari ini sangat istimewa barangkali juga karena tema kita terkait dengan tahara ya. Tahara, kebersihan, suci. Karena saya pernah dengar bahwa mengatakan kebersihan sebagian daripada iman. Betul itu? Itu hadisnya sebenarnya bukan an-nazabatu. Tapi hadisnya itu hanya berbunyi dalam kitab aslinya itu az-zahuru minal iman. Iya. Dia bermakna di situ kesucian sebagian daripada iman. Kalau dia dikatakan an-nazabatu minal iman, kebersihan itu adalah ulama hadis. Oh, ulama hadis seperti itu. Iya. Baik. Hadisnya. Seperti biasa, silakan Bang Ude, kita lanjut untuk pembukaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan mesra di mana saja berada, kita berada pada malam yang ketiga bulan Ramadan, artinya malam ketiga Tarwih, dan insya Allah 2 puasa akan sampai kepada kita semua. Insya Allah. Dengan tema sebentar malam, yakni tohara dan hikmahnya. Kemudian ada pun fadilah, dan kita harus kasih motivasi terus saudara-saudara kita umat Islam yang akan tarawih sebentar malam. Yakni fadilah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah tarawih pada malam yang ketiga di bulan suci Ramadan, yakni siapa yang bertarawih sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka malaikat akan memanggil dari bawah arsy. Dia dipanggil oleh malaikat dan malaikat berkata, mulailah kalian beramal, tentu Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Yang telah lalu. Itu keistimewaan orang yang jadi malam pertama diampuni dosanya, malam kedua diampuni dosanya dan dia dan kedua orang tuanya. Dan sekarang ampunan dosa itu langsung didoakan oleh malaikat dengan dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi kan ada dosa yang tidak bisa diampuni juga, Pak Ustaz. Dosa apa itu kira-kira? Syirik misalnya berarti itu. Artinya Allah itu Maha Pengampun. Kenapa dikatakan syirik itu tidak diampuni? Sebenarnya kalau ketika kita bertaubat, kan memang Allah selalu buka itu. Yang tidak terampuni dosa itu ketika napas sudah tersengal. Lalu kita mau bertobat kepada Allah, tetapi itu pun ada riwayatnya. Jangankan kita yang
seperti ini misalnya, Firaun saja, Firaun saja yang mengaku jadi Tuhan, lalu ketika itu napasnya sudah sepengkal dari tenggorokannya akan dicabut, lalu dia baru berkata, qala rabbi Musa wa Harun, saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, dan itu Allah selamatkan jasadnya. Sebenarnya itu adalah pelajaran sejarah kepada umat-umat yang akan datang seperti kita. Jadikan pelajaran bahwa ada orang yang pernah mengaku jadi Tuhan, dan itu dipelihara oleh Allah jasadnya, dan itu ditemukan jasad Firaun itu di daerah Tigris itu selama kurang lebih 2000 tahun oleh seorang arkeolog Prancis ya. Dan setelah ditemukan, dan ia yakini bahwa memang ada zat garam dalam tubuhnya ini, dan dia yakini itulah Firaun. Itu saja gelar seperti itu. Artinya selama Allah masih buka pintu tobat, insya Allah selama itu pula ampunan Allah akan turun kepada kita. Dan itu ada hadis yang menjelaskan bahwa ampunan Allah jauh lebih besar daripada yang namanya murka Allah di muka bumi ini. Dan itu selalu berharap gitu. Makanya itu dimulai dengan kalimat Bismillah itu, Rahman dan Rahim, Maha Pemberi dan Maha Penyayang. Allah kasih kita, Allah sayang kita. Seperti itu. Ya, walaupun sering berulang ya, ampun lagi dosa lagi, ampun lagi dosa lagi. Nah, cuma ada kategori yang seperti itu, berarti orangnya itu munafik. Ada gelar yang dikasih. Iya. Kalau orang begitu sudah tobat, berbuat lagi, sudah tobat, berbuat lagi, nah, itu dicap sebagai orang-orang yang mempermainkan agama. Disebutkan taubat dan nasuha. Oke, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menjelang malam ketiga ya. Iya, insyaallah. Jadi ini banyak berduyun-duyun tarawih di masjid. Khususnya perempuan banyak. Nah, jadi pertanyaan saya ini Pak Ustaz. Yang mana banyak pahalanya tarawih di rumah daripada di masjid untuk perempuan? Untuk perempuan. Karena ini perlu pertanyaan. Karena biasanya kalau banyak nabi yang selalu pergi tarawih begini kecerita makan dulu ini nama tarawih. Nah, jadi yang mana banyak pahalanya perempuan tarawih di rumah daripada di masjid? Itu dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Ude kan sering banyak protes. Kenapa sering menelpon? Ternyata Bang One ini, Pak Ustaz, pertanyaan dari warganya. Kadang warganya kan dia ketua RW, tolong Pak RW pertanyakan dulu ke radio. Nah, menjembatani dia. Kan sering muncul. Nyambung lidah. Anggota DPR tuh. Iya, lebih dari anggota DPR ini. Iya. Lebih, karena hampir tiap hari seperti itu. Oke, silakan Bang. Gini, awalnya itu gini, Bang Dimas dengan Bang Maman bisa mesra. Itu dulu perempuan pada saat mau ke masjid, itu kan mereka dibully, mereka difitnah, mereka diejek oleh orang-orang Yahudi pada saat mereka mau ke masjid. Terus datang kepada mereka, ya Rasulullah, saya malu ke masjid. Kenapa? Saya dibully sama orang-orang. Saya diejek. Jadi apa kata Nabi? Lebih baik masuk di kamarmu kau sholat di situ. Lebih afdal kau sholat di rumah. Tiba-tiba ada lagi peristiwa mereka ke masjid, mereka diculik lalu dibunuh. Lalu kata Nabi, sekiranya perempuan itu ada rumahnya, dalam rumahnya dia ada kamarnya, dalam kamarnya masih ada kamar di situ, kuncilah rapat-rapat dan di situ engkau salat. Jauh lebih afdal kamu salat di situ. Nah, itu hadisnya seperti itu. Tetapi tahun ketiga Nabi yang kembali, Nabi membuka jalan. Kalau perempuan mau ke masjid jangan dilarang. Artinya selama itu kondisional ya. Kalau kondisinya seperti itu, maka jangan usah. Misalnya kalau kita andai kata kita berada di Palestina, mau ke Masjid Aqsa, lebih baik kita di rumah, jauh lebih aman. Kalau kita di mana-mana, siapa mau ejek? Siapa yang mau culik? Jadi lebih ke situasi, keamanannya, kondisionalnya, kondisionalnya begitu. Jadi lihat situasinya dulu. Jadi jangan kita memukul rata bahwa perempuan itu lebih afdal di rumah. Kalau ini kita pahami, siapa yang mau ramai ke masjid? Apalagi kondisi sekarang Bang Ude sudah banyak lampu lorong. Banyak. Sudah. Masjid juga sudah tidak terlalu jauh dengan pemukiman. Sudah ramai. Nah, yang dihimbau sekarang itu adalah anak-anak perempuan yang naik motor tengah malam. Nah, itu yang dihimbau. Itu banyak fitnahnya. Apalagi pakai helm. Begal. Begal. Terutama itu begal kan. Itu pakai kacamata ketat.
Ya. Oh, itu ketat ya, itu kan juga makanya seperti ini sebenarnya dalil yang kita pakai di sini adalah kita ambil perbandingannya. Mulia memang perempuan di rumah ketika sholat, tetapi yang kita ambil adalah berjamaahnya. Nah, itu dia. Karena berjamaah di masjid itu melebihi daripada 1 derajat. Kalau di rumah cuma 1, kalau di masjid lebih banyak kita. Nah, itu yang diambil. Bahasa persatuannya. Untuk menyelamatkan diri banyak juga pahalanya pada saat situasi tertentu ya. Inilah fleksibelnya Islam. Iya, dia tidak memberatkan sebenarnya. Silakan. Lanjut. Terima yang kedua. Ya. Tohara ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Pendengar setia dari Lembang Pindrang. Kembali. Silakan Pak. Tema hari yang ke 3 ya. Iya. Kedua. 2 ya? 23 ya? 23. Iya. Sisa 2 berapa hari lagi? 27 lagi. Iya. Banyak orang berpendapat ya. Iya. Bahwa orang yang meninggal bulan suci Ramadan istimewa di sisi Allah. Ini pendapat ya. Iya. Ini bertanyakan di sini. Iya. Karena kebetulan ada saya punya tetangga tadi siang yang meninggal ya. Iya. Ada mulia ya. Pendapat ya di kalangan pangkat-pangkat ngobrol-ngobrol. Iya. Bilang ini orang tua meninggal ini istimewa karena bulan-bulan suci Ramadan. Di mana di situ bulan suci Ramadan setan-setan dibelenggu. Iya. Dan pokoknya istimewa lah. Iya. Kalau misalnya orangnya tidak melakukan ibadah itu, kurang beres lah ceritanya. Iya. Ya, dan kedua pertanyaannya ini mengenai seperti yang tadi bilang setan dibelenggu dan tidak ada pokoknya sebanyak istimewa dan dilipat gandakan pahalanya. Akan tetapi yang yang banyak berbuat dosa menurut manusia ya. Iya. Karena Allah kan kita tidak tahu ya. Iya, begitu maksudnya. Iya. Oke, itu saja. Selamat berdoa. Ini firman atau hadis ini? Ini kata Allah atau bukan katanya? Apa itu? Yang meninggal di bulan Ramadan ini. Iya, kan gini. Itu kan pendapat seperti maksudnya gini, hadis itu jelas dari Nabi Rasulullah ke Abu Darda. Abu Darda sampaikan kepada Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali itu mengatakan bahwa hari apa yang mulia? Dia bilang hari Jumat. Iya. Hari mulia hari Jumat, semua hari mulia, tapi yang paling mulia hari Jumat. Lalu Ali kembali bertanya kepada Abu Darda, kalau ibadah yang paling dicintai oleh Allah? Dia bilang, ya ibadah sholat. Itu dari Rasul saya dengar, disampaikan begitu. Terus bulan Ramadan? Iya, itu bulan yang paling mulia. Maknanya mulia Ramadan itu satu karena ada yang namanya ibadah puasa. Mulia Ramadan itu karena ada ibadah salat tarawih yang tidak dikerjakan di bulan lain. Mulia Ramadan itu karena ada namanya malam Lailatul Qadar yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Dan mulia Ramadan itu yang paling indah karena ampunan kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Kapan? Kalau ada iman dan takwa kepada Allah. Turunnya Al-Quran juga. Iya. Makanya di situ kan jelas syahrul Ramadan allati unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya Ramadan itu asal katanya kan Ramadan, artinya terik panas matahari yang bisa membakar. Kalau disebut dengan Ramadan berarti panasnya matahari dia bisa menghanguskan seluruh dunia. Maknanya itu adalah bisa menghanguskan semua dosa-dosa kita. Nah, sehingga banyak berpendapat orang meninggal di bulan Ramadan berarti mereka dihanguskan semua dosanya. Belum tentu juga. Tergantung imannya. Makanya bagaimana kalau dia tidak pernah puasa, meninggal di bulan Ramadan, apakah mereka diampuni dosanya? Enggak. Makanya Ramadan itu mulia karena ada iman. Itu intinya di situ. Makanya itu Rasulullah tidak pernah membagi. Dalam hadis itu kan kita tahu bahwa 1 sampai 10 Ramadan adalah rahmat. Yang bagi 3 itu. 11 sampai 20 Ramadan berarti ampunan. Maghfirah. Kemudian 20 sampai 30 Ramadan berarti itqu minan nar. Nabi hanya mengatakan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma ramadana. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan karena iman dan takwa, itu masuknya di situ. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa meninggal orang berarti konotasi kita bagaimana kalau ada orang bermaksiat lalu meninggal di bulan Ramadan?
maka gugurlah hadis itu berarti pada nasange jamaah na Masjid Al-Hadat namo mate ular ramalako nareko mega anumu salah mu pigau tatato ko igalilu ambolo go makade. Iya. Tato ko libalender. Tapi kan ada juga pendapat mengatakan bahwa kita kan tidak tahu di mata Allah. Bisa saja Allah sayang kemudian mengambilnya, jangan sampai bermaksud lebih banyak lagi kan banyak. Penglihatan kasat mata kita seperti itu. Dia kan bermaksiat. Kok meninggal bulan Ramadan lalu diampuni dosanya? Iya. Lalu di mana orang-orang yang berbuat baik? Lalu mereka misalnya meninggal bulan Ramadan, lalu mereka tidak diampuni dosanya oleh Allah. Iya. Begitu. Allah itu maha adil. Kan gitu maksudnya. Kita tidak tahu. Jadi ambillah kemuliaan Ramadan itu karena iman, intinya di situ saja. Ramadan itu mulia karena iman dan takwa. Itu saja. Jangan mau masuk neraka orang atau tidak. Ya, artinya itu harus sadari capak nam itu nonre ya. Capak. Jangan bertanya lagi masuk neraka tapi juga. kalau ada orang bermaksiat lalu bertobat kepada Allah, maka dia meninggal besoknya husnul khatimah. Oke, siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menurut Pak Mama Ramalangi lebih maro kon rawaku dari kali itu. Iya. Apalagi mega kita warga tidak ngakoro. Harus begitu. Ya. Jadi ada pertanyaan ini Pak Ustaz. Iya. Salat fajar itu jam berapa memang diselenggarakan? Salat fajar ya. Oh, salat fajar. Yang kedua, kalau orang masuk rumah sakit kan biasanya diinfus. Iya. Apakah itu membatalkan puasa? Kan diinfus karena penyakitnya ya. Iya. Bukan lewat Apakah tenggorokan ya. puasanya batal karena dia tidak makan minum hanya melalui darah dia diinfus untuk menyembuhkan penyakitnya. Iya. Nah, yang ketiga Pak Ustaz, ini kan selalu orang bilang kalau mau masuk puasa kita bergembira. Iya. Kalau bergembira itu istilahnya badan kita jauh dari api neraka. Iya. Nah, dalam arti kata bergembira bagaimana? Jangan sampai bergembira minum balo ya lo Ini kan bergembira. Iya. Disalurkan dalam cerita ya maksudnya. Oke, bangun deh. Banyak kata bergembira. Iya. Sampai timbul di nyanyian bergembira itu perlu dijelaskan bergembiranya bagaimana. Jangan sampai bergembira karena pesta demokrasi. Iya, bergembira karena pesta demokrasi banyak orang dapat berkah. Banyak pelemparan. Iya, banyak pelemparan. Gini, Bang One, sholat fajar itu, jadi sholat fajar itu juga disebut dengan sholat subuh. Sholat subuh, Sholat fajar itu, jadi sholat subuh juga masuknya. Kenapa disebut fajar? Karena memang sudah menjelang pagi. Ya biasanya jam 5 atau kurang 5 menit jam 5 sudah qamat dan sudah laksanakan namanya sholat fajar. Kalau sholat isyraq itu dikerjakan di waktu syuruk, artinya jam 6 lewat sekian detik, sekian menit itu sudah masuk waktu syuruk. Jadi itu namanya awal duha namanya di situ. Waktunya disebut syuruk. Jadi siapa yang sholat 2 rakaat di situ maka pahalanya haji umrah. Oh, haji umrah. Jadi waktu duha itu kan ada 3 waktunya. Pertama jam 6 lewat sekian menit itu disebut syuruk, awal duha. Yang kedua jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu duha yang kedua. Jadi bisa diambil 2 rakaat sampai 4 rakaat. Itu memudahkan rezeki dengan memudahkan segala urusan kita. Nah, kemudian waktu duha yang terakhir itu sekitar jam 10 sampai jam setengah 12. Masuk zuhur ya. Masuk waktu zuhur. Jadi bisa bisa diambil 2, bahkan ada yang sampai 8 rakaat. Nah, gitu. Katanya mau ambil Kemudian, pahalanya enggak perlu kumpulkan uang 40 juta untuk umroh. Cukup itu saja. Cukup itu saja. Ambil dulu pahalanya. Ambil pahalanya. Nanti Allah ganti itu dengan materi lalu dipakai untuk berangkat ke tanah suci. Impus membatalkan puasa. Kalau kita pendapat ulama yang pertama itu sebagian ulama Imam Abu Hanifah itu tidak membatalkan puasa seperti itu karena tidak lazim masuk di tenggorokan. Dan lewat tenggorokan. Dia hanya melalui impus. Tidak dirasa. Tapi kalau ulama dari kalangan Syafi'i, Maliki itu hanya mengatakan tidak lebih batalkan puasa karena itu adalah sakit. Maka orang sakit itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa, konsentrasi untuk penyembuhannya, nanti sembuh penyakitnya lalu sehat dia boleh mengganti puasanya. Gitu. Sama yang disuntik. Kalau sakit-sakit biasa disuntik saja itu tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak batal? Karena
dia tidak masuk melalui tenggorokan kita. Kecuali kalau dia berkumur-kumur dengan air coto, itu Ya, selamat bergabung Pak Dewan, Pak Dr. Kamal. Terima kasih. Kemudian gembira ya. Gembira ya, bergembira. Silakan. Jawab dulu. Bergembira. Gembira di bulan Ramadan maksudnya itu dia bergembira karena dosa-dosanya mau diampuni. Jadi intinya sebenarnya gembira itu karena ibadah. Inti yang pertama kita bergembira Ramadan karena dosaku akan diampuni lagi seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi puncak kegembiraan itu adalah ketika kita 1 Syawal. Itu mulai dari malam takbiran. Jadi kenapa kita disuruh bertakbir terus? Itu bagian dari kegembiraan menyambut Ramadan dan akhir Ramadan. Gembiranya karena saya sudah fitri. Saya sudah fitrah. Jalan nih piala. Jalan nih. Jadi maksudnya sudah suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi jangan mengenai gembira itu begadang lagi minum lagi kan itu. Gembiralah karena ibadah itu maksudnya. Iro bergembira kok ya bahasanya Pak Ustaz. Apa kamu nasi berkepole yang bologo? Sama sebenarnya itu. Gembira juga. Siapa tidak bergembira mendapatkan anugerah Jadi orang-orang yang memberikan nasi berkah itu apa itu? Katerin sejiwa. Katerin sejiwa. Iya. Walaupun nasi jiwa. Itu luar biasa itu. Luar biasa pahalanya orang memberi buka puasa itu adalah dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Iya. Misalnya ya pas main rekamnya lo apa Ustaz? Pakai Pak Dewa, engke kepala kumur-kumur dengan coba Pak Ustaz. Ada si pulang biasa. Ya, oke, silakan. Lanjut. Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Chandra. Ya, silakan Pak Chandra. Iya, silakan. Ini Pak Ustaz pertanyaan saya. Ini bahwa sudah sering kali kita dengar bahwa kalau ada salah satu keluarga yang meninggal di bulan puasa itu meninggal sementara berapa hari maksudnya puasa, berarti dia sudah berpuasa. Yang tersisa puasanya yang tidak dapat dilaksanakan lagi, kita berhak kita yang keluarganya mau menggantikannya nanti di luar puasa itu ya. Nah ini pertanyaan saya Pak Ustaz, kalau yang meninggal itu pas di awal Ramadan, di 1 Ramadan dia belum pernah puasa itu. Nape taruh pertama? Iya, di hari pertama puasa. Berarti dia belum ada puasanya karena meninggal di satu itu di bulan 1 Ramadan. Apakah masih digantikan lagi puasa yang 1 bulan ini? 1 bulan. Ya, itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh saya tambah Pak Ustaz? Boleh. Itu penggantiannya apa ke puasa atau dengan fidyah? Jadi mungkin diperjelas dulu bagaimana sebenarnya apakah memang ada kewajiban untuk mengganti? Iya, yang digantikan puasanya kalau dia sudah masuk bulan Ramadan dan dia tidak sempat menjalankan puasa itu, karena dia sakit misalnya, dia tidak juga berfidyah, dia hanya sakit umum saja, maka berapa puasa ditinggalkan itulah yang diganti. Tapi kalau dia pas masuk Ramadan dia meninggal dunia, sudah masuk bulan tarwih sudah tarwih, dia meninggal dunia, dia sempat berpuasa, maka tidak ada puasa baginya dan tidak digantikan lagi puasa itu. Yang masuk di situ adalah tetap bayar zakat fitrah. Zakatnya yang wajib. Jadi Pak Ustaz kalau misalnya dia anggaplah dia meninggal di hari kedua, berarti 27 atau 28 puasa itu harus digantikan. Tidak diganti. Stop di situ. Stop di situ. Ini kan yang dipertanyakan Pak Chandra ini yang makanya saya bilang tadi begitu dia masuk Ramadan dia meninggal dunia. Meskipun di hari pertama Ramadan ataukah dia sementara puasa, dia meninggal dunia, maka puasanya sampai di situ. Tidak lagi diganti di hari kedua, hari ketiga sampai 30, enggak. Gugur dia karena memang orangnya sudah meninggal dunia. Tapi kalau dia misalnya meninggal di hari ke-20, di 19, 18 itu ada yang bolong puasanya, ada 3 ditinggalkan, maka inilah yang diganti. Artinya yang diganti itu yang sudah kita jalankan. Tapi tidak tuntas. Maka itu yang diganti. Tapi kalau dia tuntas, kalau enggak usah diganti kalau tuntas. Kalau yang tidak tuntas itu yang diganti puasanya. Terus si ku pendapat nambolo ko maka deh. Kukira saya nafsi kalau puasa ada nato namurus ini. Ya tanggung jawab keluarga. Itu makanya puasa itu kata Allah as-saumu li wa ana jazibihi. Puasa itu adalah untukku, saya membalasnya. Artinya tidak ada kewajiban sama dengan perempuan yang haid. Haid itu tidak harus mengganti sholatnya yang ditinggal.
harus diganti. Kenapa tidak diganti? Karena dia haidnya itu bukan penyakit di situ, tapi memang umum yang dikenakan pada perempuan karena mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Itu sebagaimana orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kalau dia sementara berpuasa dia jalani 27 Ramadan, tiba-tiba meninggal, ada puasa di antara 27 itu 3, maka ini yang 3 diganti. Kalau misalnya kalau 5 puasa ditinggal, maka 5 puasa ini digantikan oleh keturunannya, anaknya, ahli warisnya. Kalau anaknya misalnya 6 orang berpuasa, maka gugur 5, 1 menjadi pahala bagi orang yang si mayit. Nah, gitu. Pertanyaannya bagaimana laki-laki mengeluarkan racun sementara perempuan mengeluarkan racun tiap bulan? Ini ada nasa nggak? Kayak menyamak kotiko, itu bonusmu. Kamu dia masuk aja kok poli, makan kundre. Lebih piku nyamamu. Apa kok rajin nomor sempayan apa petu kok? Ini tuh maksud saya labas sih. Oke, silakan. Ya. Kembali pasal kita berbicara dosa apa yang ketinggalan ya? Kamu jadi mikir kontra Bang Une. Tidak, maksudnya ini kan banyak kejadian di masyarakat. Tidak apa-apa Bang Une. Diperjelas. Ini mengenai dosa ya. Iya, dosa. Ya. Kaduna satoe pejabat kupure melo ilati masumpai. Iya. Sumpah. Iya. Tapi makanya kona pakein do ajena de tonan de sumpah. Iya. Membatalkan sumpah. Kan begini, kita lihat itu banyak pejabat begitu pakai baju oranye melambaikan tangan. Iya. Ya kan, maksudnya sudah dihukum di negara. Setelah dia kembali ke masyarakat. Iya. Kali itu di masyarakat mak bagi-bagi duit ni magai. Apakah dosanya itu sudah tidak terhitung ke depan? Yang kedua, ya kan ada kejadian sistem pinjam itu yang mak bunga-bunga, bukan koperasi. Riba kah itu kan riba, ya kan? Tapi mega tu mak kada Pak Ustaz, saat riba yang pasti lo mau masuk sumbat tiap Jumat. Maksudnya bisa ada dasar bahwa membantu yang riba dengan menyumbang, menghilangkan dosa riba. Dilawankan dengan masukan ni ayat kurang malangnya mak buka puasa ni tapi pola malangnya bapak buka duit sih. Oke, boleh langsung ke pertanyaan Bang Une. Apa mereka tuh pertanyaan Facebook? Silakan pertanyaan Bang Une. Oke, makasih. Ya. Dosa riba dibayar dengan sedekah hilang. Iya, kalau kita berdasar kepada dalil yang dipakai bahwa sesungguhnya Allah itu innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada yang bersih dan Allah cinta kepada yang suci. Iya. Dan dalam hadis sesungguhnya Allah hanya menerima yang bersih. Iya. Ya. Nah, termasuklah itu apa yang kita hasilkan dari harta itu kan itu ada jalan yang halal, ada jalan yang haram. Yeah. Kalau dia sumbernya dari yang haram, mesti itu tertolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada juga mengatakan, tidak apa-apa, ini merupakan ikhtiar. Mudah-mudahan terima saja. Kalau ada orang menyumbang begitu, saya kira terima saja. Istidrat. Terima saja. Artinya mudah-mudahan dia bisa naburai-burai atinna supaya tak gilingi mencaji madesin. Jadi itu ada juga ulama berpendapat seperti itu. Artinya dia tidak pernah menganggap orang itu berbuat jahat, tapi dia hanya menganggap itu adalah kelalaian yang dia lakukan. Dan boleh jadi kalau berbalik seperti itu. Tapi untuk menggugurkan itu tidak. Dia harus tobat. Nah, tobatnya misalnya sudah pakai baju oranye, diambil uangnya orang, lalu tiba-tiba keluar mendadak begitu, dia bagikan semua orang, kembalikan kepada masyarakat. Itu memang tobatnya seperti itu. Kembalikan haknya masyarakat kepada masyarakat. Bagikan itu. Adapun kualitas tobat hanya Allah yang tahu. Makanya di situ disebutkan adalah taubatun nasuha. Taubatan nasuha itu maknanya adalah mereka bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan keburukan itu. Dan mereka bertaubat kemudian mengganti seluruh perbuatan jahat itu dengan kebaikan. Sebagaimana Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab itu ketika dia masuk Islam, maka semua perbuatan buruknya itu diganti dengan perbuatan baik. Tempat-tempatnya dia bermaksiat dulu, dia datang untuk mengenang itu, untuk meninggalkan perbuatan itu dan mengganti dengan perbuatan yang baik. Itu Umar Ibn Khattab. Sehingga dikatakan doa Nabi itu memang dikhususkan kepada Umar Ibn Khattab untuk masuk Islam. Itu batnya dia. Sebenarnya sumpah ya. Sumpah.
Membatalkan betul kan? Batal sumpah. Kedo-kedo doa JW itu artinya kita sudah dek aja to masuk boleh memang nih. Artinya kan belum kita sudah mengingkari memang di sumpahmu. Kenapa selalu ada tim rohaniawan itu yang memegang kitab suci di atas? Artinya bahwa Al-Qur'an itu adalah sumber kebenaran. Paling di atas ya. Hudal linnas ya. Dia adalah petunjuk bagi manusia. Jadi kapan kau berkata seperti ini lalu tidak menjalankan apa yang kau sumpahkan, berarti engkau telah membohongi Al-Qur'an atau kitab suci atau minimal engkau telah membohongi Tuhan. Iya. Begitu kan? Makanya kedo-kedo dan doa JW kan istilahnya orang Bugis saja. Tuhan lah. Iya. Muncul memang. Belum itulah cili-cili gagai. Iya. Tidak boleh dilakukan begitu. Makanya itu terlalu banyak ayat dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang sumpah. Iya. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri demi waktu. Wal laili demi waktu malam. Itu kalau Allah yang bersumpah itu pasti. Dan itu harus ditahu itu Bang Mama Isa Mesra, Bang Dimas, bahwa ternyata itu wal asri itu demi masa atau demi waktu, itulah Allah berjanji bahwa ketika Nabi dilahirkan itulah makna akhirus zaman. Akhir zaman itu. Jadi kita sudah berada pada akhir zaman sebenarnya. Tapi kita tidak sadar kan? Makanya kalau orang pahami itu al-asri itu dengan khatamun nabiyyin, maka orang bersumpah itu takut. Tidak berani mengucapkan sumpah. Khatamun anbiya. Kita sudah berada di akhir zaman ini. Jangan sampai gara-gara sumpahmu turun bala. Bukan hanya kau yang kena, kita juga. Kita juga kena. Masalahnya itu kita kena juga. Makanya ingatkan mereka bersumpahnya. Ingatkan mereka janji-janjinya. Ayo, penuhi janjimu setelah engkau begini. Penuhi janjimu, penuhi sumpahmu. Engkau disumpah di atas kitab suci dengan bahasa yang elegan. Artinya engkau memang berbuat untuk masyarakat. Tolima mele-mele maja sedih anggota paturan saparngi. Memang nak kelas penggalatan. Iya. Intinya itu barang siapa mengingkari sumpah, tunggu ganjarannya. Ada pertanyaan di Facebook Pak Ustaz. Ini ada beberapa. Yang pertama kita ke Om Aci dulu. Tidak buat makruh jika puasa Ustaz kalau istri selalu mengajak nonton mukbang. Mukbang? Tidak apa-apa. Itu boleh saja, artinya istri itu perbandingannya begini. Istri itu hanya mengajak itu suaminya. Mukban artinya boleh jadi istri menginginkan makanan seperti itu lalu panciki. Artinya suami di situ peka. Itu maknanya. Kode misalnya aja kalau kita makan di luar sekali. Yang kedua, abang suka masakan yang bagaimana? Tapi dia pernah rasakan Pak Ustaz? Dia pernah rasakan. Jadi suami harus peka. Harus peka. Istri yang bijak itu sebenarnya begitu. Tapi suami yang bijaksana begitu harus dia peka seperti itu. Saya paling sering Pak Ustaz ngajak istri makan di luar, di teras. Ayo kita makan di luar. Kita makan di luar di teras. Ada lagi pertanyaan Pak Ustadz. Meskipun nanti kita akan membahas ada bab khusus kayaknya kalau setiap Ramadan tentang sholat. Assalamualaikum. Bisakah salat tarawih Bisakah salat tarawih di masjid misalnya 8 rakaat nanti di rumah dilanjutkan lagi sampai 23 rakaat karena ada uzur? Boleh. Tidak apa-apa karena itu namanya kita berada pada hadis Nabi mengatakan simpanlah sholatmu di rumah meskipun hanya 1 rakaat. Jadi jangan habiskan sholatmu di masjid, maka simpanlah sholatmu di rumah meskipun hanya 1 rakaat. Maka dalil ini boleh dipakai. Jadi boleh kita sholat di 8 rakaat, pulang sambung lagi sampai 20 atau 23. Makna di situ juga adalah simpan 1 rakaat adalah sholat witir. Karena witir itu ganjil. Jadi dalil yang tidak dipakai la ghaira buyutakum kubra. Janganlah engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Itulah kuburan kalau memang rumah tidak pernah ditempati sholat di dalamnya. Nah, jadi itu boleh dipakai itu. Tidak apa-apa boleh. Silahkan kita membagi waktu kita di masjid dengan di rumah. Tapi biasanya yang begitu pakai di witir biasanya. Cuma kadang ya kalau kita di rumah sudah malas. Kecuali ada ingin menciptakan rumahnya jadi kuburan ya silakan. Sama gutu nih. Ini riki-riki. Oke. Terima kasih Pak Fadli Haruna. Belum cicilan rumah, banyak dipikirkan. Kembali kita ke tema tentang tahara. Tahara itu
hikmahnya tahara itu, tahara kan bersuci. Jadi maknanya di situ az-zahur minal iman. Jadi banyak perkataan tahara itu termasuk dalam yashurna. Yashurna itu ditujukan kepada perempuan yang sudah menikah lalu dia cerai, maka di situ disebutkan yashurna. Jangan engkau menikahi mereka sebelum yashurna atau mendekati mereka. Maknanya itu sebelum suci, artinya 3 kali masa haid. Nanti 3 kali masa haid itu bersih betul. Sebab kalau hanya 2 kali itu belum yashurna namanya, belum suci. Karena dia masih ada sisa-sisa dari suami yang pertama. Makanya itu nanti 3 kali. Itu makanya disebut dengan yashurna. Apa hikmah dibalik daripada kita tohara itu? Pertama, mengajarkan kita untuk sopan santun. Tidak ada orang yang tidak senang kalau kita bersih, beradab. Tidak ada orang tidak senang. Dan sebenarnya Nabi mengajarkan, mau kemana saja, mau ke masjid paling utama, maka pakailah pakaianmu yang paling bersih. Paling bersih, Berhiaslah untuk ke masjid, karena sesungguhnya engkau akan berdialog dengan Allah. Itu Sayyidina Ali, kalau dia mau sholat, berwudu, dia pucat wajahnya. Sampai Utsman itu menegurnya, Ali, apakah kamu sakit? Kata Sayyidina Ali, tidak. Kenapa wajahmu pucat? Oh tidak, saya ini mau sholat, mau menghadap kepada Allah. Makanya wajah saya pucat karena saya takut kepada yang menciptakan kita. Mau berkomunikasi. Artinya kita saja dipanggil sama Pak Wali, datang ke Selanta, pucat kaki. Padahal mau jadi kasih itu ampau. Mungkin tidak tahu. Mau naik pangkat. Mau jadikan kepala dinas. Jalan-jalan ke kantor. Jalan-jalan kantor warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di studio. Alhamdulillah. Pertama, di bulan suci Ramadan ini ada fenomena. Tetapi kita mau supaya jemaah tidak salah kaprah. Sudah 2 malam ini ada yang ditempati teman-teman untuk tarwih, tapi tidak ada penceramahnya. Apakah tarwih itu sah saja Pak Ustaz? Tanpa ceramah. Saya tidak tahu juga kenapa tidak ada penceramahnya. Apakah pengurusnya tidak menyampaikan ke Kemenak sehingga masjid tersebut tidak dikirimkan penceramah. Atau yang kedua, ada keluarga yang melahirkan sebelum bulan Ramadan, istrinya melahirkan. Jadi dia berpikir untuk hakikatnya bagus mungkin kalau dengan bersamaan kita buka puasa. Pak di serangnya. Sehingga apakah dengan tujuan itu pelaksanaan hakikat itu tadi ini kan bisa dilaksanakan sebelum masuk Ramadan. Tapi pemikirannya katanya berlipat-lipat amalannya ketika hakikat itu dilaksanakan bertepatan kita melakukan buka puasa. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahkah tarawihnya kalau tidak ada penceramah? Sah. Memang ada aturannya harus ada penceramah. Sebalik. Tradisi penceramah kita hanya ada di Indonesia. Kalau di Timur Tengah tidak ada seperti itu. Habis isya langsung tarawih. Habis isya langsung tarawih. Kenapa ada penceramah? Sebenarnya ini adalah bentuk kebijakan pemerintah kita. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama itu memberikan pencerahan kepada masyarakat karena lewat disitulah orang kumpul, mereka sholat berjamaah, lewat disitulah diberikan pencerahan. Dulu kalau mau dibentuk majelis taklim belum ada majelis taklim dulu, belum ada kelompok-kelompok pengajian. Lewat tarwih bersama, berjamaah di masjid, maka di situ kebijakannya dipakai oleh pemerintah. Di situ ada misalnya informasi ada tim Bako Humas, penyampaian sama waktu salat Jumat dipakai di situ. Jadi itu hanya kebijakan saja. Tapi mau ada penceramah mau tidak ada, itu sah saja. Bukan syarat ya? Iya, bukan syarat. Tapi lebih afdalnya memang kalau ada penceramah karena ada yang bisa kita petik ilmunya. Karena mendengarkan ceramah sesaat itu man talabal ilma ila sa'atan, itu sama kalau kita sholat sunnah 1000 rakaat. Ilmunya. Selama dia mendengarkan penceramah itu. Tapi kalau dia baca Al-Quran, orang juga ceramah, itu namanya tidak berakhlak. Tidak beretika Tidak beretika. Ini mau disampaikan sama Isa Masra. Hati-hati kalau orang ceramah, aku baca Al-Quran juga. Tinggalkan dulu bacaan Al-Quranmu, tutup. Kemudian dengarkan dulu orang ceramah. Itu Al-Quran dibawa ke masjid. Kalau tidak ada kegiatan sambil menunggu, maka boleh kita buka Al-Quran kita. Kita baca.
Tapi kalau ada kegiatan di masjid seperti ada ceramah tarwih, maka tutuplah Al-Qur'an itu, maka dengarkan dulu orang yang ceramah. Ini adab ambil nanti. pahalanya dulu Iya. itu, Iya. baru mengambil juga pahalanya membaca Al-Qur'an. Persoalan adab etika ini. Bayangkan Ini kare akhlak kita yang kurang. kau mau bicara kau dan jampangin kau tuh tetap Iya. tersinggung kau ya. Gitu. Iya, Itu iya. banyak beredar sekarang di masjid. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ya, apa dia lupa tembak Quran apa dia udah jampang baca ceramah Yasin. Iya. Gitu. Hargailah ilmunya orang. Iya. Itu keliru. Kemudian melahirkan Akikah. Ya, akikah. Di bulan Akikah itu Pak Ya. Padi adalah afdalnya itu kata Nabi 0 sampai 7 hari. Itulah akikah yang sesungguhnya. Ya, itulah akikah. Kalau tidak sampai tidak bisa 7 harinya, maka tunggulah di 14 harinya. Oh, 14 harinya 2 kali lipat. 14 harinya belum sempat, belum ada uangmu, Ya. belum ada rezekimu, maka tunggulah di 21 hari. Hmm. 21 hari belum ada rezeki, maka tunggulah di 40 harinya. 40 harinya belum ada, tunggu kapan saja nggak ada uangmu, baru kau hakikah anakmu. Iya, iya. Jadi hakikah itu Nabi menghakikah dirinya itu di usia 40 tahun. Iya. Bukan makan syukuran ya. Iya. Jadi intinya di sini meskipun di bulan Ramadan di hakikah, ya intinya kan adalah akikah. Intinya akikah kan ada 3. Iya. Pertama, Anda memberi nama. Iya. Iya. Memberi nama anak yang bagus-bagus. Iya. Jadi jangan kasih nama anak sesuai dengan hari kelahirannya. Iya. Misalnya Aprilia, Aprianti, Iya, Juniwati. Januansa. Kada jiwati apa ini nembus di. Iya, iya, iya. Nah, kemudian yang kedua adalah inti hakikah adalah menyembelihkan binatang. Maka binatang hakikah itu dimaksud adalah kambing. Kalau sapi adalah papagan lori bembe. Iya. Kenapa kita sembelih sapi? Karena ada tetangga tidak makan kambing. Iya. Nah, jadi gereknya bembe, jadi Iya, iya, sapi. Ya. Jadi kambing lah itu binatang hakikah. Kemudian yang ketiga, inti hakikah adalah menggunting rambutnya. Iya, iya. Kalau itu sudah terpenuhi, meskipun di bulan Ramadan, maka itu dipanggil orang untuk makan bersama. Paling bagus ya buka puasa. Kenapa? Karena pahalanya double. Iya, iya. Di samping sudah ada kikahnya, ada juga memberi makan kepada orang yang lapar, apalagi orang puasa. Iya. Dan tahu pahalanya orang yang memberi makan kepada orang berpuasa itu tadi. Iya. Tidak akan pernah berkurang pahalanya sedikit. Tapi pun. bagaimana nih Double Pak Ustaz? Tadi kan yang kita bilang afdolnya itu kan 1 sampai 7. 7 Iya. ya. Dan dia mampu Kita punya kemampuan untuk itu. Satu. Tapi kita memilih Menunda. Kita ditunda ke Iya. Iya, karena dia mengambil waktu yang paling afdal. Iya. Tidak ada masalah tuh. Tidak ada masalah. Nah, maksud saya itu kan afdalnya 1 sampai Iya. 7. Iya, Nah, kita ambil kita geser ke Ramadan Geser supaya Ramadan. kita raih juga puasanya itu mampu buka. namanya melihat momen bahwa bulan Ramadan itu sangat tepat sekali karena itu berlipat ganda. Jadi dia mengejar pahala yang banyak. Strategi menuju surga. Tidak salah juga, Iya, tidak iya. salah juga. Cuma memang afdalnya itu di 7 harinya. Iya. Itulah hakikah yang sesungguhnya. Gitu. Ya. Iya. Ya, Tapi kalau mau ambil, tidak ada masalah. Masjid dua-duanya juga Al-Afiyah Laulang sementara dengarkan obrolan sore Bang Ude. Terima kasih Pak Ya. Umar informasinya. Untuk informasi yang lain, Ya, silakan. masjid-masjid yang lain silahkan menginformasikan kita sapa termasuk di Pondok Ya. Bahagia Indah. Lawanda, Lawanda, Kemarin lah. saya dapat informasi. Iya. Alhamdulillah. Monitor. Lawanda juga monitor ini. Lawanda juga monitor. Iya. Ya, selamat sore Selamat semuanya. semuanya. Mudah-mudahan ya berkah semuanya. Ya, Amin, bergembira amin, amin. kita. Jangan bergembira mulai 1 Ramadan bergembira terus. Jadi kalau anak bergembira Ramadan itu karena banyak jalan kote, Iya. banyak Alhamdulillah. cola, banyak es buah. Inilah kemuliaan bulan Ramadan. Iya. Orang mengaku banyak susah ekonominya. Banyak berkeliaran komunitas. Penjual itu Lari semuanya. Berkahnya luar biasa. itulah berkahnya. Nikmatnya raya rasakan. Iya. Wabi ayi ala irab bika matukan tiba. Oke, Siapa Bang Une? Apa sih, Bang Une? Ya. Hah? Talak ya, itu kan talak. Saya pernah dengar di ini. Talak Nanti yang bisa dikawin, nanti bisa kembali dia kawin kalau nak kawinnya orang. Nikah. Oh, Ya, nikah. Ini orang nikah. Otak begini nikah, Oke. itu Ya. kan Saya paham ini. talak berapa? Kau Iya, melo iya. kecil umpama. Iya. Kan dari sana mereka kita bisi podi Iya. kisi pengem melo kecil suang. Iya. Tapi nanti kita bisa kembali kalau sudah nak kawinnya orang. Oke. Mana ya, itu? ya, Apa nak punya terus ni rurani weh? Oke, Iya, siap. Oke, assalamualaikum. Oke. Salam. Ini Ya. talak itu insya mesra bukan satu. Yang paling tinggi kan talak salapang kan? Iya, iya. Besar. Panjang. Panjang itu. Kalau talak itu dalam Islam ada 3. Iya. Talak 1, talak 2, talak 3. Nah, talak 3 itu yang dimaksud tadi Bang Une. Talak 1 umurnya 3 bulan 10 hari. Iya.
Kalau tidak rujuk dalam masa itu talak 3 bulan 10 hari tidak rujuk, tidak kembali lagi, tidak rujuk, dan lewat daripada hari itu, maka dia tidak boleh lagi kembali kepada istrinya kecuali harus dengan nikah. Kembali ya. Kembali. Talak 2. Ya. Talak 2 3 bulan 10 hari. Tidak rujuk, dia harus nikah kembali. Talak 3 akhirnya bermasalah talak 3. Talak 3 itu juga umurnya 3 bulan 10 hari. Kalau sudah talak 3 lalu dia tidak kembali, maka tidak boleh menikahi istrinya sebelum istrinya ini menikah dengan orang lain. Setelah itu dinikahi baru diceraikan. Setelah diceraikan ini suami yang pertama dia harus menunggu 3 kali masa haid. Setelah 3 kali masa haid bersih betul, maka dia boleh kembali menikahi istrinya. Itu talak 3. Ini bukan pengalaman ya, ajaran ini. Talak 3 begitu. Jadi memang agak repot itu. Makanya itu ada istilahnya orang dulu kita, kalau talak 3 itu nikahi itu istri kita lalu kita akan kembali, itu namanya nikah Cina. Si kongkol itu orang ini belok arhewa kita mengiru beniku. Nikah Cina. Iya, begitu dulu. Bahasanya begitu dulu. Nikah Cina namanya. Betulnya nikah Cina ajam gesai. Kabingi bawan nih. Yang pura resmi sudah menikahi, sudah itu 1-2 hari ceraikan. Baru saya kembali lagi. Tapi bisa yang seperti itu? Wallahu a'lam yang pakai dulu orang seperti itu. Jangan-jangan yang pakai. Makutan dia apa ke janda? Yang jelas itu nikah talak yang paling besar itu ada di Jogja, talak 3. Talak 3 ya. Kalau yang manis talak indreka. Talak indreka yang manis. Oke, masih ada? Jadi kekuatan talak itu bukan ada sama istri ya. Suami. Ada sama suami. Iya. Ada sama suami. Kalau suami mensyaratkan dia kepada istrinya, maka dia jatuh talak 1 kepada dia. Ya, dia mensyaratkan. Tapi kalau istri minta kepada suami tidak dibenarkan oleh suami, tidak jatuh talak. Benar Bang Dia? Ada pernyataan yang pernah dengar perempuan itu tidak boleh menceraikan apapun kondisinya karena bukan kontraknya. Bukan masalah kontraknya, tapi dia boleh saja, tapi harus melalui pengadilan agama. Dan itu ada aturannya. Boleh meminta. Dan dia tidak meminta sebenarnya, dia hanya mengadu. Jadi yang membenarkan itu aduan itu adalah pengadilan agama. Berarti tidak meminta cerai. Tidak meminta cerai. Berarti salah kalau minta cerai. Dia hanya mengadu. Ya. Dan aduannya itu dia membayar uang iwat pengganti dirinya sebanyak 10.000. Iya. Harga kita laki-laki 10.000. Siapa kerupuk itu juga. Jadi pada waktu ini tinggi, juta-juta. Pada 7 juta? Iya. Coba ya. Dia berarti hanya mengadukan. Mengadukan saja. Aduannya. Bukan minta cerai. Misalnya diadukan, ini suamiku sudah 2 tahun berturut-turut dia tidak pernah memberikan saya nafkah. Iya. Gitu. Baik nafkah batin, nafkah zahir, tidak ada nafkahnya dan dia ajukan di pengadilan. Dibenarkan dan pada saat pembenaran itu maka dia jatuhlah talak 1 dia kepada suaminya. Dia bisa di situ. Tapi kalau dia hanya berteriak talaka, itu jatuh. Iya. Katengge ya. Iya di situ ya. Tidak bisa ya. Iya. Mudah-mudahan bisa dimengerti nih. Jadi bukan tapi mengadukan ya. Jangan mengadukan ya. Mengadu di pengadilan agama. Mengadukan. Karena kekuatan hukum itu ada sama suami. Meskipun dia bercanda sudah jatuh. Iya. Kan enggak bos? Masih ada yang kata. Iya. Tapi lewat 3 bulan Pak. Meskipun dia bercanda. Masih lagi tuh. Mana enggak bisa. Amamu itu amamu. Nah, tak keburu si makna. Iya makanya. Macau siapa logo? Enggak boleh main. Tak keburu kamu aku nah. Iya. Ternyata talak misalnya dia bercanda. Talak indrekan. Iya. Dia bercanda sama istrinya, kalau kau tidak bukan kopi, ku talak kau itu. Iya. Ya itu talak 1. Oh begitu dia. Iya. Tapi kan tidak cukup 3 bulan baik. Maksudnya ada rujuk ya. Ada rujuk ya. Paham ya. Aman nih. Ada batas waktunya. Makanya perempuan itu punya wali, bukan dia yang mengadukan, walinya. Harus pakai wali. Walinya itu adalah bapak, kakak saudara laki-lakinya, paman. Nah itu yang didudukkan, itu yang meminta dia. Kalau walinya tuh. Kalau laki-laki tidak perlu pakai wali ya. Tidak ada walinya kalau laki-laki. Ya ini dimanfaatkan anggota. Cukup imam masjid. Iya. Cukup imam masjid. Iya. Ya, tapi kan hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa memponis orang. Iya, begitu. Iya, oke. Kembali ke taharah dan jadi hikmah yang pertama tadi itu adalah mengajarkan kita untuk sopan santun karena
orang yang bersih, sesungguhnya itu dianggap adalah ketika kita lihat dan bersih orangnya, maka kita menganggap ini orang bagus, perangainya bagus, budi pekertinya, penampilannya bagus. Dan model-model itu yang ditunjukkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah yang mengalahkan kebersihan Nabi? Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu putih kulitnya, saking putihnya kulitnya Nabi, bersihnya, lalat saja malu hinggap di kulitnya Nabi. Itu lalat saja itu. Saya itu waktu pertama dengar dan membaca itu, merinding bulu. Lalat saja ini malu. Kita putih kulit tapi macam panggil Allah. Bikin lalat. Iya. Luar biasanya. Kemudian giginya Nabi itu sangat putih bersih sekali. Karena memang itu Nabi pernah berkata, andai kata sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, ini hadisnya sahih dalam kitab Irsyadul Ibad, sekiranya tidak memberatkan umatku itu, maka saya memerintahkan dan mewajibkan dia baginya 5 kali sehari semalam dia harus bersiwak. Sama dengan sholat ya. Kalau begitu bisa saja sebelum sholat kita bersiwak lagi. Sunnah andai kata tidak memberatkan sekiranya, tapi kan memberatkan. Makanya Nabi itu setiap mau tidur bersiwak. Dan setiap bangun dari tidur bersiwak dulu. Sikat gigi bahasa kita. Bersiwak sikat gigi. Kemudian Nabi itu tidak pernah memakai tangannya langsung untuk pakai berwudu. Tapi dia bersihkan dulu tangannya, baru dia pakai berwudu. Kenapa? Karena kalau kau tidur tadi malam, kau tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Iya. Oh iya. Apalagi baru menikah. Iya. Makanya itu tangan itu tidak boleh langsung dipakai berwudu kalau kita bangun. Bersihkan dulu. Iya, bersihkan dulu. Baru pakai tangan untuk berkumur-kumur, pakai berwudu. Ini cuci tangan enggak, maksud saya masuk di rangkaian wudu kan kita mulai juga dengan cuci tangan. Apakah memang berbersihkan baru cuci tangan? Membersihkan sendiri dulu. Jadi sebelum dipisah. Sebelum kita menyentuh sesuatu, maka tangan ini dibersihkan terlebih dahulu, baru beraktivitas. Apakah dia mau ambil air wudu, meskipun air wudu itu membasuh kedua tangan, tetapi mendahului itu membersihkan dulu. Membersihkan betul ini bukan membersihkan dulu. Jadi bukan hanya sekedar bersihat, tapi casingnya juga harus bersih. Berarti Islam ini 1400 tahun lalu sudah tahu bahwa COVID ini akan ada. Itu COVID cuci tangan. Cuci tangan dulu. Terlambat cuci tangan itu. Islam itu sudah bersih dari dulu. Iya, 2000 tahun yang lalu kan. Udah seperti itu. Makanya Islam itu saya mengajarkan kalau kau mau bersih, makanlah dengan kedua tanganmu. Makanlah dengan ketiga jari. Kalau kau mau ambil biji-bijian, makan kurma, makan gandum, itu pakai 3 jari, itu higienis. Karena ketika tangan kita ini, ibu jari, kemudian jari telunjuk, jari tengah, ini adalah tangan yang mampu menetralisir racun dalam tubuh. Iya, kalau kita begini. Makanya kenapa kita makan, kalau kita makan pakai tangan, 5 jari kita, itu jauh lebih sehat. Karena dalam tangan ini ada kuman yang memang yang bagus maksudnya, bukan kuman yang jahat ya. Dia memang memiliki kuman yang bagus dan itu bisa menetralisir itu racun dalam tubuh. Ketimbang kalau kita makan dengan pakai sendok. Karena ada zat besinya di situ. Makanya kemarin ketika saya tanya, Pak Muhammad kenapa makan pakai tangan? Ya karena belum pintar pakai kaki. Dulu kan itu. Lama-lama kan ditanya, Pak Kiai kenapa harus pakai tangan kita makan? Beliau hanya jawab, kalau sendok banyak yang pakai, kalau tangan saya cuma sendiri. Jamin kebersihan. Kalau banyak yang pakai, siapa pun bisa pakai. Luar biasanya itu. Berarti jawaban saya ke situ. Oke. Kan saya ditanya pakai tangan, karena belum pintar pakai kaki. Jangan ya, harus pakai tangan. Jadi lalu yang kedua, hikmah daripada Zohara itu adalah agar orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Nyaman nggak kalau ada orang bersih, wangi, takbir Allah, wanginya orang luar biasa. Enak kita di dekat dengan sholat. Nah itulah maknanya. Jadi orang nggak segan dan tidak sungkan kepada kita ketika kita bersih sama dia. Tapi sebaliknya ketika kita marantasa, orang dari jauh sudah. Marantasa Tony, pececeran Tony. Masih kayak Tony. Ingin nang cerita na ba mama makade. Dia na sangar rero makanya atin nero aku memang dali na. Iya. Kan gitu. Iya. Saya ingat pelajaran waktu training dakwah dulu di pesantren. Dia bilang yang pertama itu kalian mubalik muda. Dia bilang Pak Kiai, yang pertama itu adalah penampilan dulu. Penampilan. Imun di bicara mamuna.
Iya. Mana mau makanya ceramah maunya songko maunya itu semua ini nyampai gitu. Iya. Begitu. Penampilanmu dulu, perbaiki dulu. Iya, pakaianmu, perbaiki bersih, pakai wangi-wangi, bersihkan dulu. Itu yang harus diperbaiki. Karena Islam itu adalah bersih. Rapi, bersih. Islam itu indah. Bukan mahanya pakaian ya, bukan mahanya. Keserasiannya. Iya. Gitu yang dimaksud. Jadi maka hikmah daripada tohara itu adalah agar orang lain nyaman berada di dekat kita. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada tohara itu adalah menjaga kemuliaan dan keagungan manusia. Jadi yang terjaga adalah kita, makhluk mulia. Kenapa? Coba bayangkan ya, kita saja kalau meninggal itu dibersihkan. Iya. Ya. Kenapa? Karena kita menghadap kepada Allah. Kita mau berdialog dengan Allah, bersih dulu. Padahal aku pikir Bang Ustaz pertama tanah memang. Iya. Jeki mau tanah kau untuk apa lagi ya? Untuk apa dimandikan kan? Lalu kali wali kota sampai wajahmu, dia tidak mungkin terima. Iya. Jadi kemana wali kota? Apalagi kalau kita buang air kecil. Iya. Nah, itu sangat dijaga betul karena banyak orang yang tersiksa dalam kubur gara-gara air kencingnya. Dijaga bagaimana tuh, Mas? Maksudnya jadi nanti tetesan terakhir itu baru kita cuci. Iya. Kadang-kadang ada orang mencucinya itu bila umum masuk Nabi Sain. Begitu bangkit dari duduknya, masuk si memang. Iya. Itu dimaksud. Jadi kalau kita menjaga itu berarti keluar sedikit itu kalau kita buang air kecil maka kita mengambil 3 kali saja. Nah, adabnya antara duduk dengan berdiri ini kan sering jauh lebih baik kalau kita duduk. Duduk itu lebih sehat ketimbang ketika kita berdiri. Tapi rata-rata saya lihat masjid Pak Ustaz. Iya, mana mi? Iya. Menyediakan ya. Harusnya kan gini, disiapkan itu tempat untuk buang air kecil duduk karena dari hasil penelitian dari kesehatan itu, kenapa Nabi 14 sahabat yang lalu itu Nabi perintahkan itu kencing duduk ya, bukan kencing berdiri. Iya. Kalau kencing duduk itu modelnya itu apa namanya itu yang ginjal kita. Iya. Seperti ini pada saat itu air kencing mau keluar, itu modelnya yang kandung kami kan, modelnya begini semua. Jadi tumpah turun, lebih sempurna. Kalau kita duduk. Kalau duduk ya. Nah, kalau kita berdiri begini modelnya. Maka dia ada sisa. Nah, sisa itulah yang bisa merusak kantung kemih kita. Sisa itulah yang bisa merusak ginjal. Cawang-cawang. Jadi batu ginjal. Coba Nabi pernah kencing berdiri 1 kali saja. Kenapa? Karena di waktu itu dia mau duduk banyak najis. Jadi makanya Nabi tidak duduk. Nabi berdiri. Iya. Ya? Karena bersih orangnya ya. Iya. Tapi ada juga yang melogikakan saja ini. Berusaha melogikakan. Kenapa katanya Nabi kencing duduk? Ya karena yang ditempati Rasulullah waktu itu memang zamannya adalah dia pakai baju apa? Baju kurung. Baju kurung kan? Iya. Baju gamis. Sementara kita ini pakai lepais. Iya, betul. Iya, bagaimana mau duduk katanya? Agak jongkok. Iya, agak jongkok begitu. Maka itu ada diciptakan itu yang penting tidak tersentuh percikan itu. Makanya itu ada tempat kloset yang kayak bispot itu bispot itu kan bagus. Sebenarnya begitu. Tapi sebenarnya dasar hukumnya lebih afdal ketika kita duduk. Ini melalui penelitian medis juga ya. Lebih sehat. Dari medis sudah melalui medis juga dan ini sudah tepat. Sama kalau kita minum berdiri dengan minum duduk itu jauh lebih sehat ketika kita duduk karena kalau kita duduk dia tempat penampungan air itu dalam tubuh itu langsung seperti ini modelnya dan langsung ke ginjal. Jadi kalau kita minum duduk maka ini menguap begini modelnya seperti kalau menadah, jadi disimpan dulu disaring sudah itu baru dialihkan ke ginjal. Tapi kalau kita kencing berdiri maka dia kan modelnya seperti ini, maka langsung ke ginjal tanpa harus disaring. Nah itulah merusak ginjal. Ya harus duduk. Intinya saja orang partai kan selalu mau duduk. Kalau mengeluarkan uang dia untuk duduk. Itu untuk duduk. Bayangkan. Itu duduk, hikmahnya ini duduk. Mau duduk saja itu. Mau duduk saja susah. Makanya kalau kencing duduk dulu Pak kalau Bapak mau duduk ya. Jangan kencing berdiri Pak. Ini nasihat buat partai politik ya. Maka Pak Jayadi pada MOI pemilihan ketua masjid dan pengurus ada ceko-cekonya tidak bersih dari hadas. Itu berarti dia jarang kencing duduk. Tidak tohara itu. Tidak suci. Pakai ini Pak. Kalau Bapak mau duduk. Kayaknya ada bab juga tentang masjid nanti. Iya. Nanti kita akan bicara juga. Iya, oke. Silakan, waktu kita tinggal. Iya, masih ada. Ya. Masih ada 5 menit. Oh iya, boleh. Ini kita pakai untuk
untuk terakhir ini tentang tohorah tadi. Saya juga baru dengar tentang itu. Iya, tentang tohorah itu. Ternyata jadi kan najis itu Bang Dimas dengan Bang Maman insya Allah itu dibagi 3 ya. Iya. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Yang berat itu mughallatah, kemudian yang sedang itu mutawassitah, kemudian yang ringan itu muhaffafah. Jadi yang kayak muhaffafah itu seperti kalau nyamuk, kotoran itu ya. Gitu. Sudah, tidak usah dicuci. Disetrika begini saja. Iya. Nah, kalau yang mughallatah itu yang berat seperti jilatan anjing. Kita habis kenapa sih jilatan anjing, Pak? Kan jilatan kucing kalau ya? jilatan anjing itu kan bernajis di situ. Ya, air liurnya kan. Maka itu kalau Imam Syafi'i itu, Imam Malik itu harus dibuka kulitnya. Kulit kita kalau kena jilatan anjing. Saking najisnya itu ya, dia menganggap itu ya. Kalau kain yang terkena, dia harus dirobek itu. Tapi kalau dalam kalangan mazhab Syafi'i tidak. Dia hanya dicuci 6 kali tanah, kemudian 1 kali air. Nah, itu baru bersih. Itu ada anunya. Jadi mencuci tanah itu harus cuci jengkal ke bawah. Kita menggali. Karena itu dianggap suci ya, yang tujuh jengkal ke bawah itu. Iya. Bukan yang di atas ya. Yang di bawah. Kita menggali, kemudian itu yang kita pakaikan untuk jenis tanahnya bebas. Yang penting kita meskipun menggali. hanya pasir. Iya. Kecuali tanah sengketa ya. Iya. Najis seperti itu ya. Iya. Tapi kalau binatang lain kenapa tidak itu? Misalnya kalau kucing kita tidak dianggap bernajis itu. Kayak sapi, kambing itu enggak ya? Iya. Tapi meskipun itu dalam mazhab Maliki itu seperti itu, tapi kan kalangan mazhab Maliki kan lebih senang pelihara anjing. Iya, kenapa? Di Maroko kan lebih. Iya, bebas. Mazhab Maliki, tapi dia punya anjing piaraan luar biasa. Dia di tanah Mekah pun banyak anjing berkeliaran katanya Pak. Saya dengar cerita teman-teman yang dari kalau di tanah Mekah, kalau di tanah haram tidak ada. Nggak ada ya? Kalau di tanah Mekah dia di luar bisa banyak. saja. Tapi kalau masuk lingkungan tanah haram tidak ada. Nggak ada ya. Nggak pernah kita lihat anjing. Aja na tabata Pak Mangko, Pak Ustaz karena ada jadi pembimbing umroh juga. Oh iya, alhamdulillah. Jadi siapa tahu ada yang mau umroh. Iya. Semoga kita bisa buka dialog di sana bersama-sama. Oh iya. Jadi kalau ada yang mau umroh ya boleh hubungi Pak Ustaz. Boleh. Kalau belum cukup tadi sholat fajar tadi ya. Sholat fajar ya, sholat isyraq ya. Iya. Insyaallah. Nah, ini kan kebersihan juga dari tolak ukur. Jadi saking hebatnya Islam juga tentang aturan sedetail mungkin diatur. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bersih itu sebagai daripada iman yang saya bilang tadi. Jadi iman itu harus betul-betul bersih luar dalam, bukan dalamnya Pak Ustaz. Bersih itu kan gini, suci kan ada 3 ya sebenarnya. Iya. Pertama fitrah. Iya. Yang kedua suci, yang ketiga bersih. Iya. Bersih itu di luar, di dalam tidak. Misalnya, pernah lihat cewek cantik? Iya. Sering di TikTok. Wah, cewek cantik, cantiknya wajahnya. Iya. Editan lagi. Iya, begitu dia tersenyum giginya kuning. Itu namanya bersih. Iya. Bersih namanya itu. Di luar saja ya. Tapi kalau dilihat ceweknya cantik, bagus, bodinya bagus, tiba-tiba tersenyum giginya putih, itu namanya suci. Iya. Bersih di luar, bersih di dalam. Iya. Tapi kalau namanya fitrah, berarti bersih di luar, bersih di dalam, dan bersih asal kejadiannya. Nah, itu fitrah, itu yang kita mau. Itulah adalah perhiasan dunia terindah. Iya. Kata Bang Haji Roma. Dunia mata wa rumata'iha almaratus salihah. Iya. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Ini menandakan bahwa memang manusia ini fitrah sebenarnya. Fitrah, jadi mencintai kebersihan seperti Betul. itu. Fitrahnya kembali ke situ. Iya. Harus bersih semuanya. Oke. Termasuk bersedekah ya, harus bersih. Mungkin Dan sedekahkan. untuk hikmah. Iya. Sampai closing. Closingnya. Iya. Baik, insya Allah di mana saja berada, insya Allah saya ulang kembali bahwa sebentar malam kita berada pada malam yang ketiga Ramadan, Tarawih, dengan tema sebentar malam adalah tohara dan hikmahnya. Dengan fadilah, siapa yang beribadah sebentar malam, Tarawih, apakah 8 atau 20 rakaat, maka malaikat akan memanggil dari bawah aras, mulailah kalian beramal, tentu Allah akan mengampuni dosa dan yang telah lalu. Adapun hikmah daripada tohara itu, pertama mengajarkan kita untuk sopan santun, yang kedua agar orang lain merasa nyaman berada di dekat kita, kemudian yang ketiga menjaga kemuliaan dan keagungan manusia, dan yang keempat dengan kesehatan, dengan tohara menjaga kesehatan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bukan hanya bersih di luar, bersih di dalam, bersih asal kejadian, dan selalu juga kita bertindak bersih, terutama menjaga lisan kita
untuk selalu berkata yang baik dan yang benar. Amin. Demikian bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih untuk waktunya hari ini Bang Ude dan insan mesra. Anda bisa mendengarkan program ini kembali melalui YouTube Radio Mesra Kota Parepare atau mendengarkan Radio Mesra manual di jam 6 sore. Tunggu dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. www.radiomesra.com